Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nugroho, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Konvensi Wina pada tahun 1969. Khususnya saya akan menjelaskan pasal 74 dan 75. Sebelum kita memasuki pasal 74 dan 75, saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu Konvensi Wina. Vienna Convention of the Law of Treaties 1969 atau Konvensi Wina 1969 yaitu mengatur mengenai perjanjian internasional publik antar negara sebagai subjek hukum internasional. Konvensi Wina pada tahun 1969 dianggap sebagai induk perjanjian internasional karena konvensi inilah yang pertama kali memuat ketentuan-ketentuan atau kode konduk yang mengikat mengenai perjanjian internasional. Melalui konvensi ini, semua ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur mulai dari ratifikasi, reservasi, hingga pengunduran diri negara dari suatu perjanjian internasional. Dengan adanya konvensi ini, perjanjian internasional antar negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional, namun oleh suatu perjanjian yang mengikat, yang menuntut nilai kepatuhan yang tinggi dari negara anggotanya dan hanya bisa berubah apabila konsen dari seluruh negara anggota Konvensi Wina. Tidak seperti kebiasaan internasional yang dapat berubah apabila ada tren internasional yang baru. Dan di sini saya akan mulai masuk pada pasal 74 dan pasal 75 Konvensi Wina 1969. Itu pada pasal 4 itu mengatur hubungan diplomatik dan konsuler dari kesimpulan perjanjian. Pemutusan atau tidak adanya hubungan diplomatik atau konsuler antara dua atau lebih negara tidak mencegah kesimpulan perjanjian antar negara-negara tersebut. Kesimpulan dari suatu perjanjian tidak dengan sendirinya memengaruhi situasi dalam kaitan dengan hubungan diplomatik atau konsuler. Dan pasal 75 yaitu kasus negara agresor. Ketentuan-ketentuan konvensi ini adalah tanpa mengurangi kewajiban apapun dalam sehubungan dengan perjanjian yang mungkin timbul bagi negara agresor sebagai akibat dari tindakan yang diambil sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dengan merujuk pada agresi negara tersebut. Kemudian apa maksud dari pasal 74? Khusus terkait dengan hubungan diplomatik dan konsuler, Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa ketiadaan hubungan diplomatik dan konsuler tidak dapat mencegah dibuatnya suatu perjanjian internasional antar negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dan konsuler. Dengan demikian, ketentuan itu menegaskan bahwa adanya pembuatan perjanjian internasional antar negara tidak memiliki hubungan diplomatik dan konsuler tidak serta berpengaruh pada kondisi hubungan diplomatik dan konsuler antar negara tersebut. Dan pasal 75 yaitu mengatur terkait dengan negara yang melakukan serangan ke negara lain atau agresi. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1969 tidak akan mengurangi arti terhadap setiap kewajiban dalam kaitannya dengan suatu perjanjian internasional yang mungkin timbul bagi suatu negara agresor. Sebagai konsekuensi dari tindakan yang diambil sesuai dengan piagam PBB, pada intinya negara yang menyerang negara lain akan mendapat reaksi dari PBB karena dalam piagam PBB terdapat ketentuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Reaksi ini berupa tindakan keras militer tetapi dapat juga membentuk perjanjian-perjanjian lainnya. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina ini tidak akan merugikan negara agresor untuk melakukan kewajibannya menurut perjanjian internasional tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai Konvensi Wina 1969 atau Vienna Convention 1969, khususnya pada pasal 74 dan pasal 75. Jika ada kesalahan atau perkataan yang tidak enak, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.